Salam saudara, renungan singkat ase hati berjudul Berkat Orang yang Bermurah Hati. Kalau saudara melihat dalam Alkitab kita, dalam Amsal 11 ayat 17 berkata demikian, orang yang bermurah hati atau baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Perintah Allah supaya kita bermurah hati, saudara. Tujuannya bukan untuk sesuatu yang jahat, tetapi untuk sesuatu yang baik. Tujuan orang yang bermurah hati ingin menunjukkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita murah hati karena Tuhan Yesus murah hati kepada kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, jadi seorang yang bermurah hati serupa dengan Allah. Mengapa kita bermurah hati? Karena kita menghendaki orang lain bermurah hati kepada kita. Amin. Kita ingin diperlakukan dengan baik. Betul? Oleh karena itu, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Matius 7 ayat 12. Bila kita bersikap kasar kepada orang lain, maka mereka juga akan bersikap kasar kepada kita. Bila kita bermurah hati, kebanyakan orang lain juga ingin merespon kita dengan bermurah hati. Jadi jika kita bermurah hati, maka kita juga bermurah hati kepada diri kita sendiri. Amin. Orang yang bermurah hati memiliki kepekaan. Kepekaan terhadap orang lain. Kepekaan terhadap kebutuhan orang yang ada di sekitarnya. Orang yang bermurah hati itu selalu menciptakan keserasian terhadap sesamanya. Dan orang yang bermurah hati itu diawali dengan kepekaan terhadap sesama. Filipi 2 ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kemurahan hati selalu dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan kesengsaraan orang lain. Orang yang bermurah hati juga selalu senang memberikan dukungan. Dia selalu memberikan waktu untuk selalu memberikan motivasi, dukungan. Bahkan ia selalu membangun hal yang baik, bukan meruntuhkan segala sesuatu yang baik. Memberi dukungan dengan perkataan yang baik. Amsal 15 ayat 4 berkata begitu indah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kita dapat menghancurkan seseorang dengan kata-kata, namun juga kita dapat menguatkan seseorang dengan perkataan kita. Oleh karena itu, berilah setiap orang yang kita jumpai dengan dukungan hati. Beri semangat yang lemah, motivasi yang sedang putus asa. Amsal 10 ayat 32 berkata begitu indah. Bibir orang yang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik tahu tipu muslihat. Orang yang bermurah hati tidak akan berbuat jahat dan memalukan orang lain. Tetapi orang yang bermurah hati, perkataannya menguatkan, perkataannya memotivasi, perkataannya melegakan orang lain yang sedang mengalami persoalan. Oleh karena itu kita perlu bertanya, apakah kata-kata kita membangun atau menghancurkan? Apakah memberi semangat atau justru menjatuhkan? Apakah membesarkan hati atau justru memancing kemarahan? Kemurahan hati juga adalah memiliki sikap simpati. Orang yang bermurah hati
adalah orang yang mampu memiliki sikap simpati, orang yang selalu menghargai dan menghormati orang lain, orang yang selalu merasa senasib dan sepenanggungan. Roma 12 ayat 15, saudara, berkata begitu indah sekali. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Seringkali kita berkata, wah saya tidak menyukainya karena dandanannya, karena gaya bicaranya, atau sikapnya yang tidak menarik, rasanya susah saya bersimpati dengannya. Terkadang sikap simpati tidak berkembang dalam diri kita. Kita sering menghakimi dan menilai negatif lebih dahulu dengan penglihatan kita. Namun hari ini saudara, kita belajar bagaimana kita supaya mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Jadilah orang yang bermurah hati. Dan bermurah hati itu sangat menguntungkan kita. Dan apabila kita mampu bersikap murah hati, kita akan menjadi orang yang selalu dihargai, dinanti. Bahkan orang selalu senang dengan kita. Jadilah orang yang bermurah hati. Siapkah saudara menjadi orang yang bermurah hati? Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.